Shalom sahabat biji sesawi dimanapun saudara berada. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Karena Aku Percaya. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Tuhan telah mencurahkan kasih karunia kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Saudaraku sekalian, seberapa banyak dari kita hari-hari ini sulit untuk percaya, rasanya pengharapan jauh daripada kita. Mari kita mulai datang mendekat kepada Tuhan, sebab Tuhan sumber pengharapan kita. Sesulit apapun, sesukar apapun, setiap pribadi memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tetapi kita punya satu Tuhan yang membawa pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, komunitas biji sesawi mengajak saudara sekalian untuk kita belajar bersama-sama, berakar dalam kasih, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah di dalam kebenaran. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang terkecil, namun tumbuh menjadi yang terbesar. Sebab Tuhan memilih kami untuk ceritakan kerajaan-Nya. Biarlah ini kerinduan kami, hidup nyata dalam rencananya. Bersama berakar dalam kasih, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam kebenaran. Dimulai dari kami melangkah bersama, mengasihi sesama, dan berdampak bagi seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang terkecil, namun tumbuh menjadi yang terbesar. Sebab Tuhan memilih kami untuk ceritakan kerajaan-Nya. Biarlah ini kerinduan kami, hidup nyata dalam rencananya. Bersama berakar dalam kasih, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam kebenaran. Dimulai dari kami melangkah bersama, mengasihi sesama, dan berdampak bagi dunia. Bersama kami berakar dalam kasih, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam kebenaran. Dimulai dari kami melangkah
dan berdampak bagi dunia, dan berdampak bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati datang menghadap tahta-Mu. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Ampunilah setiap hal yang kami lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami, supaya kami mengerti akan kasih Tuhan, supaya kami melihat bagaimana kehidupan kami, apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami bersama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan yang sesaat akan kami dengar bersama-sama. Biarkanlah melalui firman-Mu ini kami menjadi semakin percaya dan semakin berpengharapan, sebab Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya melalui Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kami. Dan biarkanlah Tuhan, hati kami diubahkan oleh karena kuasa Tuhan. Biarkanlah kuasa-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus. Biarkanlah firman Tuhan membawa kekuatan bagi kita dan membawa penghiburan bagi hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, di tengah badai yang sedang kami hadapi, di tengah pergumulan yang sedang bergejolak di dalam hati kami. Kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak mau patah semangat Tuhan. Kami tidak mau menjadi pesimis. Sebab rencana Tuhan selalu indah bagi kami. Dan ajari kami untuk berani berjalan dengan iman dan penuh kepercayaan akan Tuhan, bahwa selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ujilah hati kami Tuhan, dan biarkanlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan penuh iman dan sukacita. Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Walaupun masih dalam suasana kita harus berbakti di rumah masing-masing, namun tentunya tidak mengurangi rasa syukur kita untuk terus boleh memuji memuliakan kebesaran Tuhan di dalam ibadah kita bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Kita bisa bertatap muka melalui jaringan online ini, dan kita bisa belajar bersama untuk merenungkan firman dan kebenaran Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan yang berat. Mungkin mulai jenuh dan penat, terutama dalam kondisi kita harus stay at home. Kita tidak bisa bepergian kemana-mana, atau bahkan mungkin sudah mulai putus asa. Kondisi ini membuat kita semua tidak pandang siapapun kita, menghadapi kesulitan bahkan kebuntuan. Bila itu yang sedang Anda rasakan dan alami, jangan terburu menyerah. Mungkin hamba Tuhan ini bisa berbagi pengalamannya. Saudara sekalian, sambil kita renungkan, sambil kita bayangkan, sudah 1 tahun Nuh berada di dalam karantina Bahtera. Hampir setiap hari dia melongok keluar untuk melihat perkembangan situasi. Tapi tetap saja yang dilihat hanyalah air di mana-mana. Mungkin dia sudah mulai putus asa dan seolah tidak memiliki lagi harapan. Akhirnya pada suatu saat kita bisa menyimak ini dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Kejadian pasal ke-8, di sana menceritakan tentang air bah surut. Dia mulai melepaskan burung gagak untuk sebuah misi pengintaian. Tapi sayangnya burung itu tidak pernah kembali. Dalam hal ini, dia lupa satu hal, yaitu tentang kesetiaan dan kepercayaan. Dia lalu menerbangkan merpati. Konon, merpati tak pernah ingkar janji. Tuhan pun menggunakan merpati untuk lambang Roh Kudus, penolong yang setia itu. Tapi merpati kembali dengan tubuh yang menggigil kedinginan dan kelelahan karena tidak mendapat tempat untuk bertengger. Nuh mengambil burung merpati itu, memasukkan kembali untuk mengistirahatkannya. Seminggu kemudian, pagi-pagi dia mencoba lagi. Merpati diterbangkan. Lalu Nuh menunggu.
Namun bukan hanya menunggu dengan kejenuhan, tetapi kali ini dia menunggu sambil merasakan sebuah kecemasan. Sampai akhirnya tanpa terasa, langit sudah mulai memerah dan mulai gelap. Matahari mulai beranjak terbenam. Nuh masih terus mencoba melihat sekali lagi. Tapi ketika dia melihat dari jendela di atap yang dia buka, tetap hanya air di mana-mana yang terlihat. Anda tentu kenal dengan perasaan ini. Mungkin Anda pernah berdiri di tempat seperti Nuh sedang rasakan. Teriris dengan perasaan kecewa. Anda mungkin pernah mengalami, atau bahkan sedang mengalami air bah dalam kehidupan Anda. Mungkin saudara sedang mengalami sebuah kesedihan dan duka cita. Sedang dibanjiri dengan seolah-olah air bah menerjang hidup kita. Stres oleh karena omset perusahaan yang merosot. Mungkin sedang panik oleh karena kehilangan pekerjaan. Ada di antara saudara mungkin sedang masuk dalam proses depresi dengan kondisi lockdown seperti ini. Marah atas kekurangan diri, atau bahkan mungkin sedang merasakan kecewa oleh karena ketidakmampuan pasangan kita. Anda sedang melihat air meninggi, dan mungkin sudah pula melihat matahari mulai terbenam. Kalau itu yang Anda rasakan, Anda pernah membutuhkan apa yang sedang Nuh butuhkan saat itu, yaitu harapan. Tetapi ketika Nuh akan meninggalkan jendela, tiba-tiba dia mendengar ada suara burung merpati. Oh, betapa bahagianya dia, betapa sukacitanya dia. Bayangkan saudara, hanya baru sekedar mendengar suara burung merpati itu kembali, dia sudah begitu riang gembira. Itu tertulis dalam Kejadian 8 ayat yang ke-11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Nuh senang burung merpati itu pulang. Apalagi kali ini bukan hanya pulang, tetapi membawa daun zaitun di ujung paruhnya. Bagi Nuh, daun itu bukan sekedar daun, tapi itu berisi janji. Dan melalui daun zaitun itu ada sebuah harapan. Saudara, mari kita ingat tentang zaitun. Daun zaitun diyakini melambangkan sebuah perdamaian alam semesta. Bahkan di dalam kitab suci, Zakaria dan juga Paulus menggunakan zaitun ini sebagai gambaran sosok Kristus sendiri. Tidakkah Anda sama seperti Nuh mengharapkan daun zaitun dalam kehidupan Anda? Seperti ketika dokter berkata, saudara, tampaknya kanker ini sudah tidak berbahaya. Atau mungkin ketika ada seorang bertelepon kepada kita mengatakan, oke, saya bisa bantu masalah keuangan perusahaan Anda, jangan khawatir. Aduh, seperti perasaan Nuh ketika dia mendengar burung merpati itu pulang dan membawa sepucuk daun zaitun di ujung paruhnya. Atau ketika pimpinan HRD menelepon, menyampaikan, sepertinya Anda cocok dengan kriteria yang perusahaan kami butuhkan. Betapa kata-kata itu sangat menyejukkan hati kita. Betapa kita mencintai daun zaitun. Dan tentunya
mencintai orang yang membawakannya untuk kita. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang sangat mencintai Yesus. Oleh karena Yesus bukan hanya membawakan daun zaitun, tetapi dirinya sebagai gambaran daun zaitun itu, dia datang dan serahkan bagi kita umat-umat yang dikasihinya. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita ingat bagaimana cara Yesus membawakan daun zaitun. Ingatkah kita ketika ada seorang wanita yang dia sudah hampir putus asa dan nyaris kehilangan nyawanya? Yesus datang membela orang wanita itu yang hampir mati oleh karena tertangkap berbuat zina. Khususnya tertulis di dalam Yohanes pasal 8. Lalu Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kata-kata itu membuat satu persatu orang itu menyingkir dan pergi. Lalu ketika Yesus bertanya kepada wanita ini, di manakah mereka? Oh, tidak tahu guru, mereka semua sudah pergi. Ah, mereka pergi, aku pun tidak menghukummu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata itu, kehadiran Yesus itu menjadi daun zaitun yang menyegarkan, yang melepaskan, yang membuat bersukacita wanita berdosa ini. Nah, mari kita ingat sebuah peristiwa lain. Ketika itu Maria dan Marta terasa hancur hati mereka oleh karena Lazarus, saudara lelaki mereka, mati. Mereka berharap Yesus datang segera sebelum Lazarus saudaranya ini menghembuskan nafas terakhir. Namun Yesus tidak kunjung datang pula. Dan akhirnya Yesus datang setelah 4 hari kematian dari saudaranya. Marta dan Maria merasa hilang harapan, merasa kepedihan dan kekecewaan serta duka itu terlalu amat dalam membungkus hati mereka. Lalu ketika Yesus datang kepada mereka, kita ingat peristiwa ini dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yesus mengatakan kepada mereka, Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu di ujung ucapannya, Yesus bertanya kepada Marta dan Maria, percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, Marta dan Maria yang awalnya hancur hatinya, begitu berduka, sedih. Namun ketika Yesus datang, membawa kesejukan hati, menyodorkan satu tangkai daun zaitun kepada mereka. Dan ketika Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal itu? Marta dan Maria membuka hati mereka, menyambut daun zaitun yang diulurkan oleh Yesus. Dan menjadi sukacita oleh karena akhirnya Yesus bangkitkan saudara laki-lakinya. Bukan hanya menjadi sukacita Marta dan Maria, tapi semua orang di sekelilingnya, lingkungan masyarakatnya, semua boleh memuji memuliakan Tuhan atas zaitun yang dibagikan oleh Yesus kepada mereka. Harapan, kelepasan, bahkan kemenangan atas kematian. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kepada keduanya dia memberikan daun zaitun. Kepada Anda juga dia tawarkan kasih karunia dan kehidupan.
Kepada saudara dia ditawarkan pengampunan dari dosa. Bahkan kepada kita semua, kita diberikan kemenangan atas kematian. Inilah harapan yang dia bawakan. Ini adalah harapan yang kita butuhkan. Dia datang. Yesus datang bagai seekor burung merpati bagi Nuh. Sudahkah Anda menerima daun zaitun Anda? Mungkin saudara katakan, bagaimana mungkin daun itu bisa saya dapatkan? Kami sudah hampir binasa, kami sudah hancur. Sudah buntu, tidak ada jalan. Kami sudah panik, stres. Sudah berkejaran dengan waktu. Saudara sekalian, izinkan saya berbagi pengalaman waktu saya kecil. Ketika saya kecil, saya suka bermain-main dan meminjam barang milik kakak saya. Karena kakak saya seorang perempuan. Waktu itu saya pinjam jepit dan ikat rambut kakak saya untuk bermain mobil-mobilan. Jepit dan ikat rambut itu saya pakai sebagai kunci kontak. Saya bermain dengan senang. Lalu kalau saya lepas kunci kontak itu, saya bisa gantungkan itu di lengan tangan. Lalu seolah-olah saya mau pergi lagi dari tempat satu ke tempat yang lain. Saya lepas kunci itu, saya masukkan ke dalam mobil mainan saya. Berjalan kembali, betapa senangnya. Tapi, suatu ketika, saya merasa panik. Oleh karena saya dapati, jepit dan ikat rambut kakak saya yang saya gunakan untuk bermain kunci kontak mobil itu, hilang. Saya tidak tahu kemana. Saya takut, saya mulai panik, dan saya stres oleh karena saya terpikir, kalau kakak saya tahu, pasti dia akan marah, dan saya akan mendapatkan hukuman. Namun, setelah beberapa waktu saya bergumul, saya memberanikan diri untuk jujur mengakuinya. Saya sampaikan kepada kakak saya bahwa jepit dan ikat rambut yang saya pinjam terhilang, nggak tahu kemana. Saudara, tahu kira-kira apa yang terjadi? Jauh dari pemikiran saya. Kakak saya tidak marah, oleh karena dengan usia yang lebih matang dari umur saya, dia bisa berpandangan yang lebih luas dan baik. Dia bisa mengerti bahwa itu tidak menjadi hal yang persoalan besar. Jepit dan ikat rambut akan mudah untuk dicari kembali. Dan saya sangat bersyukur oleh karena kakak saya yang lebih matang, lebih dewasa, dan berpikir lebih luas dan lebih baik. Berbeda dengan cara berpikir saya. Nah, saudara sekalian, Tuhan memiliki cara pandang yang jauh lebih baik. Tuhan memiliki cara berpikir dan wawasan yang jauh lebih luas, penuh kedewasaan. Mari kita ingat hal ini. Bukan berarti ketika Anda stres, Anda panik, berarti Allah juga ikut panik. Saudara, perlu kita sadari bahwa walaupun kita panik, walaupun kita tegang, kita seperti sudah rasa mau hancur, Dia tetap tenang karena Dia tetap pegang kendali. Mohon beribu maaf, izinkan saya mengingatkan bahwa perjuangan terberat Anda, usaha-usaha terhebat yang bisa kita lakukan dalam pandangannya, itu tidak lebih buruk dari sekedar jepit dan ikat rambut kakak saya. Anda percaya itu? Sekarang, coba terka. Apa yang Nuh perbuat dengan daun zaitun itu? Mungkin kita berpikir kalau zaman sekarang ada sesuatu yang sangat berharga, saya akan simpan itu lalu saya akan kemas dalam figura untuk menjadi kenangan sepanjang hidup saya. Atau bahkan sebagian orang akan menyimpannya dan menjadikannya sebuah barang keramat.
Atau mungkin Anda berpikir Nuh membuangnya atau menyembunyikannya? Saya yakin tidak. Nuh ketika mendapatkan daun zaitun dari merpati yang dia lepaskan itu, dengan sukacita dia meluapkan kasihnya. Dia bagikan kepada orang-orang yang dikasihinya, istri, anak, dan menantunya, semua yang berada di dalam bahtera itu. Dia meluapkan kasih, dan kasih yang meluap akan membahagiakan orang lain. Saudara tentu sering merasakan ini. Ketika saudara merasakan sukacita, bahagia, merasakan berkat yang indah, saudara akan ingat kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekeliling kita, dan kita akan berbagi kasih dengan mereka. Nuh melakukan hal yang sama. Orang-orang di sekitarnya, dia tahu istrinya juga sudah mulai uring-uringan. Dia tahu bahwa semua yang berada di bahtera ini sudah mulai stres, hampir putus asa. Namun, dengan luapan kasihnya, dia bagikan sukacita itu, dia bagikan pengharapan itu, sehingga orang-orang yang di sekitarnya yang sudah hampir putus asa itu dibangkitkan harapannya. Kenapa dia begitu yakin dan kenapa dia bisa begitu meluapkan kasihnya kepada orang-orang sekelilingnya? Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, sadarkah Anda, Alkitab ini berisi satu keranjang daun zaitun. Di sini begitu banyak janji-janji pengharapan. Di sini banyak berkat-berkat kelegaan dan kelepasan. Dan di sini begitu banyak karya kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang dikasihinya, termasuk saudara dan saya. Tidakkah Anda ingin berbagi? Bukankah saudara sudah merasakan berkat yang luar biasa? Saya pribadi sudah dibangkitkan dari keputusasaan oleh Nuh. Maukah Anda juga bangkit bersama saya? Seorang hamba Tuhan bernama Ellen White mengingatkan kita dalam sebuah tulisannya. Kita tidak perlu gentar menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Mari dengan senang hati saya ulangi. Kita tidak perlu gentar menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Saudara sekalian, saya yakin saudara dan kita semua sudah merasakan karya kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Bertahun-tahun, berpuluh tahun hingga hari ini. Sudah begitu banyak keajaibannya. Sudah begitu banyak kelepasan yang Tuhan berikan. Sudah begitu banyak keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau kita ingat segala kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan sejak masa lalu itu, apa alasan kita untuk khawatir tentang hari depan kita? Saudara sekalian, setelah Nuh menerima zaitun itu, Nuh bertransformasi. Ini yang menjelaskan, mungkin dari tadi Anda masih mulai berpikir, apa alasannya Nuh hanya sekedar menerima daun zaitun, Nuh sudah bisa bergirang, bersukacita, meluapkan kasih dan berbagi kepada orang-orang sekelilingnya. Di dalam ayat yang ke-11 berikutnya kita akan bacakan.
ketika Nuh menerima daun zaitun itu. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saya ulang lagi sekali baca. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saudara sekalian, baru kita mengerti. Bagi Nuh yang sudah sekian lama berada di dalam bahtera, yang sudah merindukan untuk segera keluar, menikmati udara bebas, seperti penatnya saudara, ingin segera keluar, berjalan-jalan, bekerja, beraktivitas seperti sedia kala di masa lockdown ini. Ketika burung merpati yang dilepaskannya kembali membawa sepucuk daun zaitun, dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Berarti sudah ada daratan, berarti sudah ada air yang surut, terlihat sebuah daratan, dan di situ sudah mulai tumbuh pohon zaitun yang daunnya dibawa oleh merpati datang kepada Nuh. Saudara sekalian, ketika Nuh naik ke tangga, membuka jendela, memikul sebuah pertanyaan dan kecemasan. Tapi ketika dia turun tangga, dia membawa sebuah keyakinan. Dia sangat optimis untuk menyongsong pelangi. Itu semua Nuh katakan, karena aku percaya. Karena dia begitu percaya, seujung daun zaitun pun sudah cukup bagiku untuk meyakini aku optimis akan karya dan janji Tuhan. Berarti sudah ada air bersurut dan berkurang, dan berarti sebentar lagi aku keluar menikmati kehidupan bebas, merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan di ayat berikutnya, di ayat ke-20, Nuh mengajar kita. Ketika dia akhirnya keluar dari bahtera, akhirnya yang pertama kali dia lakukan adalah dia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita renungkan hal ini. Jadi apabila ada di antara kita yang sudah hampir putus asa dalam kondisi ini, mungkin saudara sudah mulai putus asa dan hilang harapan, seolah buntu tidak tahu jalan. Peristiwa dan pengalaman hidup Nuh kiranya membuat Anda menjadi optimis, bangkit kembali, karena kita mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu kita hingga hari ini. Karena aku percaya. Jadi mari kita ingat panggilan dalam hidup kita. Menjadi dampak, menjadi pengaruh, itu pasti. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit dengan satu optimis yang pasti. Karena aku percaya berkat Tuhan akan segera kita rasakan hari ini. Dan untuk selama-lamanya. Kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau melihat betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena mendapatkan satu pengalaman yang berharga dari kehidupan hamba Tuhan, Nuh, yang telah memenangkan pergumulannya. Dia berhasil lepas dan bangkit dari keterpurukannya. Dia lepas dan pulih dari keputusasaannya. Dia bangkit menjadi sebuah rasa optimis yang begitu besar, bahwa melalui daun zaitun itu, dia yakin, dia percaya, dan dia tahu bahwa air sudah mulai surut. Dan itulah keyakinan dia. Dengan janji Tuhan ini, dia akan segera merasakan kelepasan. Dia akan kembali ke alam bebas untuk menikmati hidup dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan dia siap untuk menyongsong pelangi, yang merupakan janji yang indah dari Tuhan.
bahwa kasih penyertaan-Mu akan terus-menerus menjadi bagian kami. Tuhan, apabila ada di antara kami juga sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin kami juga sudah mulai hampir putus asa, izinkan kami bangkit hari ini seperti Nuh bangkit. Izinkan kami yakin mulai hari ini seperti Nuh juga yakin. Dan izinkan kami percaya sama seperti Nuh begitu percaya. Kami akan merasakan daun zaitun bagi hidup kami. Yang sekecil apapun berkat itu kami akan syukuri dan kami akan terima sebagai sebuah keyakinan. Itulah karya Tuhan. Dan berkat Tuhan akan segera menyusul lebih besar lagi untuk kami rasakan menjadi sukacita. Kami rindu untuk tetap menjadi pengaruh-pengaruh yang baik di lingkungan kami. Kami rindu untuk tetap menjadi kehidupan yang penuh makna bagi setiap orang yang kami kasihi. Izinkan kami menjadi saluran berkat itu ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa, pelanggaran, dan kekhilafan kami. Layakkan kami untuk beroleh berkat yang indah hari Sabat ini. Karena kami bersyukur dan berdoa. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Saya percaya ada berkat Tuhan yang saudara terima. Dan kiranya iman kita selalu bertumbuh. Kita belajar bersama-sama. Dan hari ini, mari semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan. Sebab benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan datang membawa pengharapan. Dan melalui Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kita, kita beroleh kasih. Dan mari kita bersama-sama menebarkan kasih Kristus, berjalan dengan iman, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur sebab hari ini Engkau menyayangi kami dengan Engkau mengingatkan kami bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Kami terus percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami hari ini, apapun beban kami hari ini, biar kami datang sujud di bawah kaki Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap kesalahan kami. Kami belajar merendahkan diri kami dan kami melangkah dengan iman. Ajari kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini, Engkau memberkati mereka semua. Kiranya berkat rohani dan berkat jasmani tercurah atas kami semua. Dan berkat Tuhan, kasih karunia, anugerah Tuhan ada pada hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung bersama komunitas Biji Sesawi. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman.